warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menginput data jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja. Tapi sebelumnya mungkin sobat sebenarnya sudah tahu apa itu kertas kerja atau yang biasa disebut dengan worksheet. Worksheet sendiri adalah suatu daftar yang berisi kolom-kolom yang berfungsi untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Nah, dalam siklus akuntansi, worksheet atau kertas kerja sifatnya tidak wajib. Ini harus atau sifatnya adalah mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Jadi untuk anak akuntansi atau kita yang berkecimpung dalam akuntansi harus menguasai apa itu kertas kerja. Nah, dalam penyusun kertas kerja itu sendiri yang saya tampilkan di sini adalah kertas kerja bentuk 10 kolom. Nah, karena kolomnya banyak sekali, ya sobat ya, banyak sekali. Nah, kita harus yang pertama untuk menguasai dalam pengerjaan kertas kerja adalah kita harus mempunyai niatan yang kuat untuk bisa kemudian disiplin dalam mengerjakan. Maksud saya disiplin waktu dalam mengerjakannya, misalnya beberapa menit kita tentukan atau dalam waktu beberapa jam tugas atau worksheet ini harus selesai, kemudian ikuti prosesnya dengan benar ya. Langsung saja sobat ya, kita mengerjakan kertas kerja ya. Mari ya, ini ada data salon cantik jurnal penyesuaiannya per 31 Desember 2018. Kemudian ini di sebelah kanannya ada kertas kerjanya. Pertama ini ada beban perlengkapan. Pada perlengkapan, beban perlengkapan di debit sebesar 100.000, kemudian perlengkapan di kredit 100.000. Kita masukkan data jurnal penyesuaian beban perlengkapan di posisi debit di kolom AJP, ayat jurnal penyesuaian sebesar 100.000 rupiah. Jangan lupa kita buatkan seperti ini. Ini adalah maksudnya dalam ribuan rupiah karena ini kolomnya kecil ya. Kemudian ada akun perlengkapan di kredit, kita masukkan perlengkapan di kredit 100.000. Selanjutnya ada beban sewa 2.100.000, debit kita masukkan. Kemudian ada sewa dibayar di muka di kredit 2.100.000. Kemudian ada beban penyusutan peralatan debit 700.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan kredit 700.000 ya. Selanjutnya ada beban gaji debit 400.000. Kemudian ada utang gaji kredit 400.000. Yang tidak ada penyesuaiannya kita kosongkan. Ini artinya tidak ada pencatatan. Jumlahkan. Kita gunakan alat bantu kalkulator. 100 ditambah 200 tambah ya. Di sini ada nilainya 3.500.000. Kredit 100 ditambah 2.100.000 ditambah 700 ditambah 400, ini ada nilainya 3.300.000. Kemudian kita lanjutkan untuk kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk akun yang tidak ada AJP-nya, ayat jurnal penyesuaiannya, kita hanya tinggal memindahkan saja. Ini ada akun kas 4 juta, piutang usaha 850, perlengkapan ada penyesuaian kredit 100, maka bersaldo 900 debit. Kemudian sewa dibayar di muka debit 3.600.000, kredit 2.100.000, maka saldonya 1.500.000.
debit karena lebih besar di posisi debit, kita masukkan ke posisi debit. Kemudian untuk akun peralatan kita hanya memindahkan saja akumulasi, juga sama. Utang usaha, kemudian utang gaji 400.000, utang beban tidak ada, modal 8.510.000, prive 500, pendapatan jasa 6.200.000, kemudian beban listrik 1.050.000, kemudian ada iuran kebersihan, ini ada 210. Ya, kemudian kita lanjutkan ke bawah. Ini ada beban perlengkapan 100.000 debit, beban sewa 2.100.000, beban penyusutan peralatan 700, kemudian beban gaji debit 400. Setelah itu kita jumlahkan ke bawah. Jadi yang perlu diingat adalah kita menyelesaikan satu kolom ke bawah untuk posisi debit dan kredit. Setelah selesai baru pindah ke kolom berikutnya. Kita jumlahkan dulu. Untuk kolom neraca saldo setelah disesuaikan posisi debit, jangan lupa gunakan kalkulatornya. Ya, ini ada beban perlengkapan 100, beban sewa 2.100.000, kemudian beban penyusutan 700 ditambah 400. Ini ada 18.310.000. Untuk posisi kredit kita coba hitung. 700 ditambah 2.500.000 ditambah 400 ditambah 8.510 ditambah 6.200.000. Ya, saldonya balance ya, sama-sama berjumlah 18.310. Kita pindah ke kolom laba rugi. Kolom laba rugi IC-nya adalah mengenai pendapatan dan beban. Selain akun tersebut kita tidak boleh memasukkannya. Akun-akun yang tidak ada untuk akun yang bukan kolom pendapatan dan beban, kita kosongkan ya dengan tanda strip. Ada pendapatan jasa 6.200.000 kredit, kemudian ada beban listrik 1.050.000, ada beban iuran kebersihan 210 debit, beban perlengkapan 100, beban sewa 2.100.000, beban penyusutan 700, beban gaji 400. Kita jumlahkan ke bawah. Untuk kredit jumlahkan 6.200.000, kemudian debit 1.050.000 ditambah 210 ditambah 100 ditambah 2.100.000 ditambah 700 ditambah 400 berjumlah 4.560.000. kolom kreditnya 6.200.000. Nah, ini menunjukkan perbedaan antara kredit dan debit. Maka diselisihkan, ketemunya adalah 1.640.000. Kita letakkan di yang bersaldo lebih kecil. Kemudian kita jumlahkan, kita turunkan ke bawah. Sama-sama bersaldo 6.200.000. Dari kolom laba rugi bisa diketahui pendapatan lebih besar daripada beban, maka saldo cantik mengalami keuntungan. Ya, kita lanjutkan ke kolom neraca. Untuk kolom neraca, kita ingat isinya adalah untuk akun aktiva, kewajiban, dan modal. Oke, selain itu tidak kita masukkan. Ada kas 4 juta, piutang 850, ada perlengkapan 900, kemudian ada sewa dibayar di muka
1.500.000, kemudian ada peralatan 6 juta, ada akumulasinya 700, utang usahanya 2.500.000, utang gaji 400, ada utang beban ya, kemudian ada modal 8.510.000, ada prive 500.000. Untuk bawah tidak ada akun aktiva atau pasiva. Kita jumlahkan untuk kolom debitnya berapa. 4 juta ditambah 850 ditambah 900 ditambah 1.500.000 ditambah 6 juta ditambah 500 berjumlah 13.750.000. Untuk kolom kreditnya kita jumlah 700 ditambah 2.500.000 ditambah 400 ditambah 8.510. Ini ada 12.110.000. Antara kolom debit dan kredit ini saldonya sudah berbeda, maka kita selisihkan. 13.750 dikurang 12.110, selisihnya adalah 1.640. Kemudian selisihnya kita letakkan di kolom yang bernilai lebih kecil, di kolom kredit 1.640.000. Ini kita turunkan ke bawah 13.750.000. Ini juga sama untuk kolom kredit 13.750.000 ya. Nah, ini untuk angka 1.640.000 di kolom laba rugi dan kolom neraca. Ini belum ada penjelasannya maksudnya apa, maka di sini perlu diberi penjelasan. Kita beri penjelasan di sini adalah laba bersih sebelum pajak, karena di sini tidak ada akun beban pajak penghasilan. Laba bersih sebelum pajak. Untuk penyelesaian kertas kerja sudah selesai. Salam cantik mengalami laba sebesar 1.640.000. Ya. Demikian sobat untuk penyelesaian kertas kerja dari data jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja. Karena penyusunannya memerlukan waktu, ya kita harus sabar kemudian teliti. Ikuti prosesnya dengan benar. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.